Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir dan kita akan segera memasuki rangkaian yang dinamakan Triduum Paskah atau juga Trihari Suci Paskah dan juga Minggu Paskah. Triduum Paskah dimulai dari Kamis Putih, lalu juga Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Triduum Paskah dan Minggu Paskah di tahun ini akan mengambil bentuk secara daring, baik itu secara live streaming atau juga secara taping rekaman. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam rangka mengikuti rangkaian perayaan ini di tahun ini. Kamis Putih adalah bagian dari perayaan di dalam masa raya Paskah yang diadakan satu hari sebelum Jumat Agung. Perayaan Kamis Putih dikenal dalam peristiwa perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya dan juga pembasuhan kaki yang dia lakukan sebelum ia menyerahkan dirinya. Selain itu, pada Kamis Putih gereja juga mengingat dan memperingati saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi sengsara Yesus pada saat itu. Perayaan Kamis Putih di tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan menggunakan media Zoom. Dengan harapan kita dapat saling melihat, kita dapat berjumpa satu sama lain sehingga suasana persekutuan itu akan lebih terasa. Kita pun akan menggunakan suatu metode namanya sensory prayer atau berdoa dengan menggunakan indera kita, di mana jemaat di rumah tidak hanya mendengar dan bernyanyi di dalam ibadah itu, tetapi juga melakukan beberapa aksi di rumah kita masing-masing. Dengan harapan aksi yang dilakukan di rumah ini dapat memperkuat refleksi kita terhadap peristiwa-peristiwa di seputar sengsara Yesus. Oleh karena itu ada beberapa benda yang perlu kita siapkan dalam mengikuti Kamis Putih nanti. Yang pertama, kita siapkan sebatang lilin putih dari paket masa raya Paskah yang sudah kita terima masing-masing. Yang kedua, siapkan 2 buah baskom atau ember kecil berisi air dan juga 2 buah handuk kecil. Yang ketiga, persiapkanlah 2 lembar kertas dan alat tulis. Lalu yang keempat, siapkanlah sebuah paku atau ujung pulpen atau benda apapun yang berujung lancip. Yang kedua, perayaan Jumat Agung akan kita lakukan tanggal 2 April 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat melalui media YouTube. Dalam perayaan ini kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus partisipatif dari rumah masing-masing. Pengumuman tentang tata laksana perjamuan kudus di rumah akan diberitahukan kemudian. Lalu Sabtu Sunyi akan kita rayakan tanggal 3 April 2021 dengan berdoa sepanjang hari yang akan dipimpin oleh perwakilan komisi melalui media YouTube. Berdoa sepanjang hari adalah tradisi gereja purba yang kemudian diteruskan oleh gereja Ortodoks dan juga gereja Katolik Roma yang disebut sebagai doa harian. Kita akan berdoa sepanjang hari mulai dari pukul 6 pagi, 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore, pukul 6 sore, dan yang terakhir pukul 9 malam. Setiap jam doa akan berdurasi sekitar 6 menit dengan isinya nyanyian, membaca Alkitab, dan berdoa syafaat. Diharapkan kita semua dapat mengikuti seluruh jam doa ini. Lalu yang terakhir kita bersama akan merayakan Minggu Paskah pada tanggal 4 April 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat melalui media YouTube. Bersama-sama kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Umat Tuhan yang saat ini berada di rumah atau di rumah sakit maupun yang berada di luar negeri, yang sedang menyaksikan ibadah Minggu, Palmarum, dan Sengsara, marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh bersama.
Marilah kita memadamkan lilin Prapaskah ke-6. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan temukan seekor keledai muda. Bawalah kemari." Lalu mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang sambil berseru, "Hosana!" Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 pujilah jemaat berjalan dengan gagah, halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus, pujian tak henti. Naikkan lagu yang kudus, menyambut Al-Masih. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu,
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi putra Daud. Hosana. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacukan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah? Atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Marilah berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Kau ajarkan pada kami, seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Amin. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus, hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkitlah di kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah dan baik ini, kami kembali akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus yang tolong kami semua untuk memiliki pengertian hikmat yang daripada-Mu sendiri, yang bersumber dari sabda-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 50, ayatnya yang keempat hingga 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku. Bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku
Tuhan, Kaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, pembacaan Injil kita diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 20. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya.
setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya. Dan mereka akan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
pujian dan penolakan sesungguhnya memiliki bahaya yang sama pada pribadi yang tidak siap untuk menerimanya. Bagi orang yang tidak siap menerima pujian, maka pujian itu dapat membuatnya menjadi besar kepala, menjadi angku, atau dengan bahasa lain, dia menjadi narsistik. Orang yang sedang belajar dan kemudian dia mendapatkan pujian, dan karena dia tidak siap untuk menerima pujian tersebut, dia bisa berhenti untuk belajar, untuk terus belajar. Karena apa? Karena dia merasa bahwa melalui pujian yang ia terima, ia sudah berhasil. Dan karena dia sudah berhasil, dia merasa, saya tidak perlu lagi untuk terus belajar. Nah, begitu juga sebaliknya saudara-saudara, dengan orang yang tidak siap untuk menerima penolakan. Ketika misalnya orang di sekitarnya menolaknya, entah itu karena kehadirannya, entah itu karena tindakannya, entah itu karena perkataannya, ataupun bisa juga karena ide-ide, ya, pendapat-pendapat, rancangan-rancangan yang dia sampaikan, dia mendapatkan penolakan atau dia tidak diterima. Dan kalau ia tidak siap menghadapi penolakan tersebut, maka dia bisa jatuh dalam kemarahan, dia bisa jatuh dalam kebencian, dia bisa jatuh dalam perasaan dendam, dan bagian lain yang berbeda adalah bahwa dia bisa saja menjadi orang yang merasa tidak layak. Nah, bagi orang yang marah karena merasa ditolak, saudara-saudara, efeknya atau dampaknya, dia bisa berbuat sesuatu yang bahkan bisa dikatakan perbuatan yang nekat karena dipenuhi oleh amarah penolakan itu, dia bisa melakukan tindakan yang jahat, tindakan yang frontal. Itu bisa terjadi. Dan bagi yang merasa tidak layak, ketika dia merespon penolakan itu dan dia merasa tidak layak karena penolakan itu, maka orang ini, dia bisa jatuh dalam keterpurukan mental yang negatif pada dirinya sendiri. Dan itu bisa membuat dia menjadi mundur atau tidak layak untuk ada di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, tentang ketidaksiapan atas menerima pujian dan penolakan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada beberapa contoh sebetulnya tentang itu. Kita bisa melihat contoh misalnya adalah Absalom, anaknya Daud ya, yang menjadi pongah karena pujian di sekitarnya. Menjadi besar kepala karena pujian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi di satu sisi ada cerita yang lain, bagaimana Saul juga menjadi terluka karena dia merasa tertolak atas pujian rakyat kepada Daud pada waktu Daud mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia merasa bahwa pujian yang diberikan pada orang lain itu juga menusuk hati dia. Dia merasa tertolak. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup sehari-hari kita, pujian dan penolakan sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang asing bagi diri kita. Saudara tentu saja pernah menerima pujian. Mungkin pada waktu saudara masih kecil, pada waktu saudara remaja, pada saat saudara dewasa, atau mungkin baru-baru saja saudara menerima pujian. Dan sebaliknya juga saudara-saudara, kita semua juga tentu punya pengalaman merasa ditolak. Untuk anak-anak muda mungkin perasaan ditolak itu didapati ketika dia menyatakan cintanya pada orang lain. Dia ditolak.
Atau juga penolakan itu bisa terjadi di dalam keluarga sendiri. Ada banyak cerita bagaimana orang yang ada di dalam keluarganya itu merasa ditolak oleh keluarganya. Atau dia merasa ditolak oleh saudaranya. Atau dia merasa ditolak di dalam pelayanannya. Merasa tertolak di dalam gereja. Merasa tertolak di sekitar rumahnya. Dia merasa tertolak oleh orang-orang di sekitarnya. Terus saudara, perasaan itu bisa terjadi. Karena apa? Pujian dan penolakan itu seperti dua sisi mata uang logam yang berdampingan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu kita menerima pujian, ada saat juga kita menerima penolakan. Nah begitu juga ternyata, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara, di dalam kehidupan pelayanan pun, pujian dan penolakan itu juga menjadi bagian dari realitas. Kita kan tidak asing mendengar kata setelah pelayanan, bagus ya pelayanannya, baik, luar biasa. Itu sesuatu yang tidak asing sebetulnya kita dengar dalam pelayanan. Tapi sebaliknya juga saudara-saudara, kita juga tidak asing mendengar atau mengalami juga menerima penolakan dari sekitar kita. Mungkin itu terkait dengan pendapat, ide-ide, atau mungkin juga karena tindakan kita, perilaku kita, atau cara kita, apa saja yang tidak diterima dan dihargai oleh sekitar kita menurut kita. Kita merasa tertolak di situ. Nah, kalau seseorang, saudara-saudara, kalau saya dan saudara itu tidak siap menerima baik itu pujian dan penolakan, maka ada sesuatu yang bisa terjadi dalam diri si pelayan. Si pelayan bisa akan menyimpang dari fokus pelayanannya. Ketika ia tidak siap menerima pujian, dan orang lain berikan pujian padanya, ketidaksiapannya itu bisa membuat dia menjadi pribadi yang fokus pada dirinya dan bukan lagi pelayanannya. Dan bahkan ia tidak lagi mau belajar dan sulit untuk diajar kembali. Karena apa? Karena dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu sudah menghasilkan pujian. Apa yang perlu saya pelajari lagi? Dan ketika dia mau diajar, dia pun menolak. Karena pertumbuhannya hanya sebatas pujian yang ada dalam pikirannya. Nah, saudara-saudara, tidak jauh berbeda sebetulnya. Itu juga dengan ketidaksiapan dalam menerima penolakan. Seorang pelayan yang tidak siap untuk menerima penolakan, dia akan dengan mudah, saudara-saudara, mundur dari panggilannya. Keluar dari gerejanya. Hidup dalam kemarahan dan kemudian menyalahkan banyak orang. Nah, begitulah saudara-saudara. Sesungguhnya persoalannya itu bukan tentang pujian atau penolakan. Masalah utamanya adalah ketidaksiapan diri kita dalam menerima baik pujian ataupun penolakan. Ketidaksiapan diri inilah yang membuat diri kita bisa jatuh dalam persoalan dan jauh menyimpang dari tujuan. Ketika dipuji atau ditolak. Ketidaksiapan itu membuat kita menyimpang dari fokus dan tujuan panggilan yang benar yang sedang kita kerjakan. Dan pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana kita belajar siap untuk menerima pujian dan penolakan? Siap menjadi pelayan yang menghadapi pujian dan penolakan? Siap menjadi jemaat Tuhan yang siap menerima pujian dan penolakan? Bagaimana caranya? Bagaimana menjadi pribadi yang siap menerima pujian dan penolakan dalam kehidupan? Mari, saudara-saudara, kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapinya.
Nah, seperti kita tahu saudara-saudara bahwa sepanjang pelayanannya, kalau kita membaca dalam kitab Injil, sebetulnya tercantum sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menerima dua hal sekaligus di dalam pelayanannya. Dia menerima pujian dan dia juga menerima penolakan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam Injil, ada orang-orang yang memuji, mengikuti dia kemanapun. Dan orang-orang ini memuji dia. Memuji atas firman dan karyanya. Tapi juga kita tidak tertutup mata ketika membaca dalam Injil, membaca dalam Alkitab kita, bahwa ada juga orang yang memberikan penolakan padanya. Jadi saudara-saudara, kita ingat, contoh misalnya, bukankah Tuhan Yesus pernah ditolak di Nazaret? Penolakan yang luar biasa di situ kalau kita baca ya, kita lihat. Tapi juga dia juga dipuji karena kuasa firman, pengajarannya, karyanya oleh banyak orang yang mengikutinya. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa pujian dan penolakan juga mengiringi Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan di dalam pembacaan Injil, Minggu Advent ke-6, atau Minggu Palma dan Sengsara yang kita rayakan bersamaan. Karena kita juga akan memasuki Minggu Sengsara saat ini. Di dalam pembacaan Injil itu kita juga mendengarkan, membaca, ada kata Hosiana. Pada saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Tetapi selain kata Hosiana, saudara-saudara, ada juga kata yang lain, yaitu salibkan dia. Kita membaca bagaimana bahwa pujian itu bergema dalam sorakan dengan daun palem. Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, bukankah semua orang berteriak, Hosana, ada sebuah pujian yang disorakan. Bahkan ada hamparan jubah yang mengandung harapan. Mereka memiliki harapan, mereka begitu memberikan sukacita. Ada satu harapan yang dihamparkan, bahwa Yesus akan melakukan tugas seorang Mesias. Dan karena itu mereka meneriakkan kata Hosana. Ada pujian yang luar biasa. Bukankah pujian itu saudara-saudara, kalau kita baca dalam bacaan kita, bukankah pujian itu ada juga di dalam pencurahan minyak narwastu oleh seorang perempuan kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, di pasal 14 ayat 1 sampai 2, kita juga menemukan sebuah penolakan yang besar. Bahwa di antara pujian itu, di antara orang-orang yang memuji dan bersorak itu, di bagian lainnya ada sebuah penolakan yang besar yang berbuahkan sebuah rencana dan rancangan pembunuhan. Mereka merancang pembunuhan untuk Yesus. Para imam sebagai ujung dari penolakan mereka terhadap Yesus merancangkan niat jahat, sesuatu yang buruk untuk Yesus. Dan bukankah penolakan-penolakan itu juga tergambar saudara-saudara dalam nubuatan Yesaya? Bahwa ada penolakan. Dan itu memang terjadi. Namun apabila kita perhatikan saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar dari Yesus? Kalau kita perhatikan, pujian dan penolakan itu tidak menghentikan atau menghambat Tuhan Yesus untuk melakukan misi penyelamatannya. Ketika ia dipuji, ia tidak berhenti melakukan karya penyelamatan untuk kemudian dia menikmati pujian tersebut. Dia tidak berhenti untuk mempertahankan pujian-pujian itu. Dia tidak berhenti untuk menjaga pujian-pujian itu, menikmati sorak-sorai itu. Ketika Tuhan Yesus dipuji, ia tidak menyimpang dari tujuannya untuk memenuhi hasrat keinginan dari para pemujinya.
Karena kita tahu bahwa orang-orang yang memuji ini memiliki kerinduan dan keinginan. Dan Yesus dianggap sebagai jawaban mesianik mereka. Yesus tahu keinginan itu. Dan Yesus mendapatkan sorak-sorai itu. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti karena sorak-sorai itu. Tuhan Yesus nggak berhenti karena pujian itu. Lalu dia berupaya untuk memenuhi keinginan para pemujinya. Untuk mempertahankan, untuk menjaga supaya pujian itu tetap keluar untuknya. Dan sebaliknya juga saudara-saudara, ketika ia ditolak, ia tidak menjadikan penolakan tersebut sebagai alasan untuk menghentikannya atau membuatnya juga menolak untuk melanjutkan karya misi penyelamatan. Ia juga tidak berubah menjadi sesuai keinginan para penolaknya. Ketika dia ditolak, Yesus tidak berhenti untuk melanjutkan karya misi penyelamatan. Dia tidak berubah untuk mengikuti hati para penolak itu. Dan Yesus juga tidak membenci para penolaknya. Pujian yang Tuhan Yesus terima di sepanjang pelayanannya. Bahkan pujian yang bahkan entah itu berasal dari godaan iblis yang mencobai dia di padang gurun. Atau sebaliknya, pujian yang menjadi sebuah seruan provokatif untuk membuat dia menjadi Mesias seperti yang diingini banyak orang di sekitarnya. Tidak mengalihkan dan menghentikannya untuk terus masuk ke Yerusalem, saudara-saudara. Pujian itu tidak membuat dia berhenti untuk tetap masuk ke Yerusalem, menerima apa yang ia harus jalani. Dan sebaliknya juga, penolakan yang ia terima di Yerusalem itu juga tidak membuatnya berubah dan berhenti untuk tidak terus berjalan ke Golgota. Saudara-saudara, jadi apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana kita menguasai diri dalam menghadapi pujian dan penolakan dalam kehidupan ini? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada beberapa hal. Ada 2 hal yang kita bisa cermati di situ. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa dalam menghadapi pujian dan penolakan, kita perlu belajar betapa perlunya sebuah kesadaran dan penerimaan dalam diri kita bahwa yang saya kerjakan ini adalah panggilan Tuhan bagi hidup saya, bukan pencapaian hidup. Sekali lagi, kita perlu memiliki sebuah kesadaran, ini yang pertama ya. Kita perlu memiliki sebuah kesadaran bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah sebuah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan ini bukan sebuah upaya pencapaian hidup. Nah ini kita belajar, perlu belajar itu. Dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa ia fokus pada panggilannya untuk menyelamatkan hidup manusia, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus fokus pada panggilannya, maka ini menjadi kekuatan bagi dia menghadapi pujian atau penolakan. Karena itu ketika ia dipuji atau ia ditolak, ia tidak terpengaruh oleh semua itu, saudara-saudara. Sama juga para nabi, seperti Yesaya misalnya. Luar biasa saudara-saudara penolakan yang dia terima. Tapi apa yang membuat dia terus melangkah, terus berjalan? Karena dia fokus. Karena dia sadar, dia menerima bahwa ini adalah panggilan Tuhan baginya. Dia mau jalani panggilan Tuhan itu. Dia mau memberitakan firman Tuhan. Itu panggilannya. Maka pujian, ancaman, itu tidak menghentikan karya. Karya yang mereka lakukan bagi Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sulit saudara-saudara. Sulit dilakukan
apabila seseorang sibuk memikirkan pencapaian hidup. Bukannya kita tidak perlu, tidak boleh untuk ingin mencapai sesuatu. Tetapi hari ini kita belajar sebetulnya bagaimana kita mendasarkan semua itu dengan baik. Supaya kita tidak terjebak dan jatuh di dalam situasi itu. Sebagaimana umumnya misalnya, orang-orang yang fokus pada meraih pencapaian hidup. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam batin dia? Ketika dia sudah berhasil melakukan pencapaian hidup dalam targetnya dia, dalam perspektifnya dia, maka ada sebuah kecenderungan bagi kita untuk mengharapkan dan mencari pujian atau pengakuan dari orang lain atas pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Dan ketika saat itu, ketika kita mengharapkan dan menantikan dan mencari pujian, maka pada saat itu bisa terjadi hal yang sebaliknya. Kalau tidak ada orang yang memuji, kita bisa kecewa. Dan kalau kita ditolak, kita bisa marah. Kalau orang yang menginginkan sebuah pencapaian-pencapaian itu dia raih, ketika dia dapat, dia ingin dipuji. Kalau nggak ada yang puji, dia kecewa. Tapi ketika ada penolakan, dia bisa marah. Karena penolakan itu dianggap sebagai penghalang untuk dia melakukan pencapaian-pencapaian. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang kita belajar adalah bahwa memiliki panggilan hidup yang dari Tuhan itu jauh lebih utama. Karena ketika kita memiliki sebuah panggilan hidup yang dari Tuhan, dan kita selalu membangun kesadaran bahwa hidup ini hanya berupaya mewujudkan panggilan Tuhan, maka pada saat saudara mungkin bagi orang lain, saudara dan saya mencapai sesuatu, dan mereka memuji, maka kita tidak terjebak oleh pujian itu. Atau bahkan ketika mungkin kita sedang melakukan sesuatu panggilan itu, kita sedang melakukan panggilan hidup kita yang dari Tuhan. Lalu ada orang yang nggak terima. Karena dia bukan sebuah pencapaian yang kita harus raih, tapi sebagai sebuah cara kita memenuhi panggilan hidup kita dalam Tuhan. Maka kita nggak kecewa, saudara-saudara. Kita nggak marah, kita nggak benci, dan kita tidak undur. Dan karena itulah, ini kita belajar dari pembacaan Injil Alkitab kita pada saat ini. Milikilah saudara-saudara sebuah kesadaran akan panggilan Tuhan, akan hidup kita. Maka itu akan menolong kita untuk menghadapi pujian ataupun penolakan. Lalu yang kedua saudara-saudara, terimalah pujian dan penolakan itu di dalam Kristus. Terimalah pujian dan penolakan itu di dalam Kristus. Karena hanya dengan demikian, kita akan belajar rendah hati dalam menerima pujian, rendah hati dalam menerima penolakan. Sebagaimana dinyatakan juga di dalam Filipi 2 yang kita telah baca. Ada kerendahan hati di situ. Menerima pujian di dalam Kristus itu berarti saudara-saudara bahwa kita menyadari bahwa pujian itu untuk kemuliaan Tuhan yang memampukan kita memenuhi panggilannya. Itu artinya pada saat kita menerima pujian atas apa yang kita kerjakan mungkin, dan pujian itu kita terima di dalam Kristus, maka itu membuat kita terlepas dari godaan, terlepas dari trikinya pujian. Kita bawa pujian itu. Kita sadar bahwa pujian ini adalah untuk kemuliaan Tuhan yang memampukan saya melakukan sesuatu, memenuhi panggilannya. Karena itu ketika kita bisa menerima pujian itu dengan kerendahan hati, menerima pujian itu di dalam Kristus,
Maka ketika ada orang jahat yang sengaja memang memuji-muji saudara dan atau saya, karena dia punya maksud, maka kita bisa terlepas, kita bisa terbebas. Karena kita tidak dijebak oleh pujian yang manis yang keluar dari mulutnya. Karena kita sudah terbiasa, kita sudah tahu. Apapun itu, semua pujian itu menjadi syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu artinya menerima pujian dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan menerima penolakan di dalam Kristus? Menerima penolakan di dalam Kristus itu berarti menyadari bahwa ketika kita mengalami penolakan, di situ kita belajar bahwa kita sedang belajar untuk tetap hidup seperti Tuhan Yesus yang mengalami penolakan. Jadi ketika kita ditolak karena memenuhi panggilan Tuhan, kita belajar dan mengingat bahwa kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Dan kenapa kita merasa tertolak? Karena kita belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak merasa tertolak. Kenapa kita harus marah? Karena ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, dia tidak marah. Kita tidak dendam, kita tidak benci, dan kita tetap melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita belajar dalam pembacaan Minggu Prapaskah 6. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Jika saudara-saudara saat ini merasa ditolak atau merasa tertolak, hadapi itu di dalam Tuhan. Jangan hadapi itu dalam diri saudara, dengan kekuatan diri saudara. Karena saudara pasti kecewa. Tetapi hadapi itu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Dan di dalam kesadaran akan panggilan Tuhan untuk hidup saudara. Entah saudara bekerja, saudara merasa tertolak. Entah saudara di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam situasi apapun. Penolakan dan pujian itu adalah realitas umum dalam hidup kita. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Nah, saudara-saudara, selamat. Selamat untuk menjalani kehidupan dalam realitas pujian dan penolakan. Dan hari ini, firman Tuhan ajarkan kita bagaimana melewatinya supaya tidak terjebak dalam pujian, terluka dalam penolakan. Supaya tetap berkarya dengan penuh sukacita. Supaya tetap melakukan pelayanan, panggilan Tuhan di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya
seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Mereka menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga, dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri
untuk merayakan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021 mendatang. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih, mari kita naikkan syafaat kita. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kami sering diperhadapkan dengan realitas-realitas umum yang terjadi. Dan pada kesempatan ini kami diperhadapkan, diingatkan kembali bahwa ada realitas kehidupan yang berisi pujian, tetapi juga penolakan. Seringkali Tuhan, kami terbuai, terjebak oleh pujian yang kami dapatkan dari kehidupan dunia ini. Sehingga pujian itu menghentikan kami untuk tetap berjalan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Atau kami menjadi pongah, menjadi sombong, menjadi angkuh, dan tidak lagi menjadi pembelajar. Karena kami sudah merasa bahwa kami sudah lebih daripada pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kami. Pujian membuat kami jatuh. Bukan hanya pujian, tapi juga penolakan. Ada banyak orang yang merasa tertolak oleh kehidupan sekitarnya. Dia terluka, dia marah, dan dendam, dan dia hidup di dalam rasa penolakan itu bertahun-tahun. Dan bahkan tidak jarang melukai orang lain dan melukai dirinya sendiri. Bapa Surgawi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami pada saat ini. Bagaimana kami harus menghadapi pujian dan penolakan itu. Dengan cara Engkau ya Kristus menghadapinya. Karena itu tolonglah kami, firman-Mu kiranya meneguhkan kami semuanya. Sehingga kami bisa menghadapi pujian tanpa jatuh dalam kepongahan. Menghadapi penolakan, jatuh di dalam mental yang negatif. Makasih Tuhan Yesus, pimpin kami selalu dengan sabda-Mu. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk jemaat di GKI, Kafling Polri. Tuhan berkati mereka semua. Pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, sakit, penyakit, relasi, bahkan duka cita. Bapa Surgawi Roh Kudus, teguhkan hati mereka. Sehingga mereka tetap selalu percaya. Mereka tetap berpegang pada sabda Tuhan. Janji Tuhan untuk mereka tetap menjalani semua ini dengan sebuah pengharapan. Pengharapan yang kekal. Bahwa Allah menyertai mereka di dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, Tuhan berkati para pelayan di GKI Kafling Polri. Supaya mereka betul-betul mau menyadari, semakin menyadari, dan tetap berpegang pada kesadaran imannya akan panggilan Tuhan yang mereka harus kerjakan. Melewati, menghadapi pujian dan penolakan. Mereka tetap memenuhi panggilan Tuhan. Tidak berhenti karena pujian untuk berkarya terus-menerus. Tetapi juga tidak mundur karena penolakan yang mungkin bisa terjadi. Tapi mereka tetap setia dengan rendah hati menerima pujian. Dengan rendah hati menghadapi penolakan. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Kami berdoa untuk kerinduan GKI Kafling Polri, kan hadirnya pendeta di gereja. Tuhan berkati semua proses kependetaan yang sedang diupayakan, sedang dijalani. Kiranya semua pada waktunya mendatangkan sukacita bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan berkati kami semua yang sedang menjalani proses vaksin di negeri ini. Biarlah semakin banyak orang yang boleh menerima vaksin dan terlebih lagi. Maka negara ini, negeri ini, waktu demi waktu, hari demi waktu dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus dan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang mengikuti ibadah online dapat memberi persembahan dengan transfer ke rekening GKI Kapling Polri atau scan kode QRIS GKI Kapling Polri melalui aplikasi sistem pembayaran elektronik yang tersedia saat ini, ataupun jemaat juga dapat mengumpulkan persembahannya di dalam amplop dan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, tahta kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berdoa
untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini melalui kasih dan pertolongan hikmat Tuhan yang hadir dalam diri kami, dapat senantiasa menuntun kami untuk berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama kami, agar kami dapat mempersembahkan diri maupun mempersembahkan yang dapat kami persembahkan saat ini dengan kerelaan hati. Kiranya Tuhan kami yang mulia, yang layak dipuji dan disembah, berkenan menguduskan persembahan kami, agar persembahan ini juga dapat menjadi alat karya-Mu yang nyata bagi seluruh ciptaan-Mu, sehingga nama-Mu boleh senantiasa dipermuliakan dan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia. Baik dalam tentram dan tenang, maupun dalam duka dan derita penuh, kuasailah diri kita sedemikian rupa, agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi umat yang mengikuti kebaktian perjamuan kudus di rumah masing-masing secara live streaming di kanal YouTube GKI Kafring Polri tepat pada pukul 7.30, kebaktian perjamuan kudus ini tidak akan ada siaran ulang di luar waktu kebaktian yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan teologis mengenai keterhisapan umat di dalam sebuah persekutuan yang satu dan yang sama antara umat dan para pelayan di gedung gereja dengan umat yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Tetapi bagi umat yang mau beribadah minggu tetap dapat mengikutinya di kanal YouTube GKI Kafring Polri mulai pukul 12 siang. Ibadah ini tentunya tanpa perjamuan kudus. Kami menghimbau juga bagi umat yang mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing agar dapat menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Berikut adalah penjelasan mengenai penyiapan roti dan anggur yang akan kita gunakan di dalam kebaktian perjamuan kudus. Agar pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimaksudkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus,
maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan. Pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah." Maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah." Saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, seloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Demikian penjelasan singkat untuk kita semua di dalam mempersiapkan perjamuan kudus partisipatif di rumah masing-masing. Sama seperti perjamuan kudus sebelum pandemi, marilah kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa sehingga kebaktian perjamuan kudus dapat berjalan dengan hikmat dan lancar walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.